Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi abada. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kehidupan, kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Insyaallah sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat yang dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau. Saudaraku yang saya hormati, pada kesempatan yang penuh berkah ini saya ingin berbicara tentang sebuah nilai yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu ikhlas. Ikhlas merupakan inti dari setiap amal ibadah kita. Tanpa ikhlas, amalan kita bisa saja tidak diterima oleh Allah. Meskipun secara lahiriah tampak sempurna, maka dari itu mari kita merenung sejenak tentang pentingnya ikhlas dalam setiap perbuatan kita. Ikhlas berasal dari kata khalas yang artinya bersih, murni atau tulus. Dalam konteks amal ibadah, ikhlas berasal dari berarti melakukan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah, tanpa mengharapkan pujian, menghargaan atau balasan dari manusia. Ikhlas adalah niat yang murni yang menjadikan Allah sebagai tujuan untuk dari setiap perbuatan kita. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa setiap amal perbuatan kita akan bergantung pada niat yang padat di dalam hati kita. Jika niat kita ikhlas semata-mata karena Allah, maka amal kita akan diterima dan diberi ganjaran yang baik. Namun jika niat kita tercampur dengan maksud lain, misalnya untuk mendapatkan pujian atau keuntungan duniawi, maka amalan kita bisa saja sia-sia. Ikhlas bukan hanya berkait dengan ibadah ritual, ibadah seperti sholat, zakat, atau puasa, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Apapun yang kita lakukan, baik itu bekerja, belajar, atau berinteraksi, semua itu harus dilandasi dengan niat yang ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah. Sebagai contoh, ketika kita bekerja, niatkan bekerja kita sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab yang Allah manahkan, bukan semata-mata untuk memperoleh gaji atau pujian. Begitu juga ketika kita beramal, memberikan bantuan atau sedekah, hendaknya kita melakukan dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, merupakan perumpamaan orang-orang yang menanfaatkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan
7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Bahkan amal yang tampak kecil jika dilakukan dengan ikhlas akan mendatangkan pahala yang berlimpah ganda di sisi Allah. Ikhlas akan menjadikan amal kita bernilai tinggi di hadapannya. Saudaraku, setiap amal yang dilakukan dengan ikhlas akan berbuah indah, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam Al-Quran bahwa Dia akan memberikan balasan yang terbaik bagi hambanya yang ikhlas dalam beramal. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Orang-orang yang memanfaatkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, yang menahan amarahnya dan memanfaatkan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Kualitas amal kita tidak diukur dari besarnya amal itu sendiri, tetapi dari kesungguhan dan keikhlasan hati kita dalam melakukannya.